warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul di pertemuan kelompok hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya hari ini di agenda kita seperti biasa, pertemuan kelompok atau P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yang materi sebelumnya. Di bulan lalu masih ingat tentang apa, Pak? Tentang upaya mencegah kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Itu judul besarnya tentang perlindungan anak, Pak ya? Iya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran kita kemarin? Mencegah terjadinya kekerasan pada anak, baik dari kekerasan fisik, psikologi, dan seksual. Jadi intinya kita harus menjaga anak kita supaya terhindar dari perbuatan kekerasan terhadap anak dan eksploitasi juga ya Pak ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari kemarin itu diterapkan di rumah, di sekitar lingkungan juga. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita refresh dulu Pak ya. Iya. Dengan tepuk mantul. Kita contohkan dulu ya. Terus di giliran kedua kita sama-sama tepuk mantul, 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 mantap betul. Ayo kita bareng-bareng Pak. Tepuk mantul, 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 mantap betul. Senang ya Pak ya, semangat ya, semangat. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya tentang lansia atau lanjut usia. Apa itu lansia? Siapa itu lansia? Kalau menurut saya, lansia itu orang yang tua di atas 50 tahun ke atas. Orang tua Pak ya. Jadi lansia kalau menurut WHO itu ada 4 kategori. Usia pertengahan, lanjut usia tua, sama sama lansia sangat tua. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia itu adalah orang yang berumur di atas 60 tahun. Tapi dalam program PKH yang dianggap lansia itu di atas 70 tahun ke atas. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dikatakan bahwa lansia itu merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama terhadap warga negara lainnya. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi ini lansia itu ditelantarkan atau terjadinya kekerasan terhadap lansia. Jadi bagaimana cara kita mencegah kekerasan itu atau penelantaran lansia? Pastinya kalau namanya orang tua itu harus dikasih perhatian, dikasih sayang, dikasih tempat yang layak, tempat tinggal yang layak, terus baju yang layak dan bersih. Iya, maka dari itu kita harus peduli berarti dengan lansia Pak ya. Iya. Pertama kita harus memberi makan. Contoh pertama yang kita harus memberi dia makan, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi tadi untuk penelantaran atau untuk kekerasan itu yang terjadi pada lansia itu bisa kita bagi menjadi 4. Pertama itu kekerasan dalam bentuk fisik. Contohnya mencubit atau mendorong. Terus yang kedua dalam bentuk verbal atau kata-kata. Contohnya kita menghina. Yang ketiga, kekerasan dalam bentuk emosi. Contohnya kita mendiamkan lansia tersebut, mendiamkan orang tua kita, atau membiarkan dia sendirian di rumah. Keempat terakhir itu kekerasan dalam bentuk finansial. Itu contohnya anak-anak yang memanfaatkan harta dari orang tuanya tersebut.
Jadi untuk lansia ini Pak, biasanya ada beberapa perubahan yang terjadi pada lansia. Ada 3 perubahan atau kondisi yang berubah. Pertama itu kondisi fisik, perubahan fisik seperti fungsi organ tubuh. Contohnya menurunnya pendengaran, menurunnya penglihatan, itu perubahan dari fisik. Terus yang kedua, perubahan psikososial atau emosi. Biasanya itu lebih ke depresi, sering kemarah-marah. Kondisi perubahan yang ketiga adalah di spiritual. Biasanya lansia ini semakin tua ada yang semakin dekat dengan Allah, semakin religius. Ada juga yang semakin tua mereka semakin tidak terima. Mengapa aku tua? Mengapa tubuhku semakin keriput? Itulah 3 kondisi perubahan yang terjadi di lansia. Apa tadi Pak? Perubahan kondisi fisik, psikososial, sama spiritualnya. Sekarang dengan terjadinya penelantaran atau kekerasan terhadap lansia, apa peran penting keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah dalam mensejahterakan lansia? Kalau dari keluarga, yang pastinya memberikan perhatian pada lansia tersebut. Kalau dari masyarakat, memberikan ruang atau mengajak lansia itu tersebut berada di kegiatan masyarakat. Contoh seperti gotong royong. Kalau dari pemerintah, dia memberikan fasilitas umum untuk lansia tersebut. Contoh kayak di kendaraan umum menyediakan kursi untuk lansia. Jadi ada 3 peran penting yang harus dijalankan untuk mensejahterakan lansia. Pertama, peran dari keluarga. Peran keluarga itu contohnya memang kita harus memberikan perhatian lebih terhadap lansia, memberikan kebutuhan sandang pangan dan papannya, mengajak beribadah. Kedua, peran penting di masyarakat. Jadi lansia itu kalau misalnya ada acara gotong royong, diajak ikut sertakan. Terus diajak dalam pertemuan atau rapat bulanan bersama RT RW. Ketiga, peran penting pemerintahan. Jadi pemerintahan itu harus berperan penting dalam hal menyediakan fasilitas umum yang ramah lansia. Misal kayak tadi transportasi, di mana dalam transportasi itu menyediakan kursi yang khusus untuk lansia. Jadi itulah peran penting, 3 peran penting dalam mensejahterakan lansia. Intinya mengapa kita harus peduli kepada lansia? Lansia itu menurut amanat Undang-Undang Nomor 13 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama. Jadi karena memiliki hak yang sama, kita patutlah melindunginya, mensejahterakannya. Terus lansia juga adalah orang tua kita, di mana kita sebagai anak patut dan harus menjaga dan melindunginya. Ketiga, lansia itu adalah gambaran kita di masa depan. Dari apa yang kita bahas hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup jelas apa yang harus dipaparkan di sini. Cukup jelas, berarti selesai pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Berarti lansia itu adalah orang yang berusia di atas 60 tahun. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998. Tapi untuk PKH, lansia itu di atas 70 tahun. Jadi kekerasan dan penelantaran itu ada 3. Pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan verbal. Ketiga, kekerasan emosi. Dan keempat, kekerasan finansial.
Adapun kondisi atau perubahan yang terjadi pada lansia itu ada 3. Pertama fisik, perubahan fisik. Kedua perubahan psikososial atau emosi. Keempat perubahan spiritual. Terus peran penting keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran yang penting keluarga tadi contohnya memberikan kasih sayang dan perhatian. Peran masyarakat tadi mengajak atau mengikutsertakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Sedangkan peran pemerintah tadi menyediakan fasilitas umum untuk lansia. Intinya kita sebagai keluarga atau anak dari lansia itu berperan penting terhadap kesejahteraan lansia. Seperti halnya kita waktu kecil dulu diurusi oleh mereka, dilindungi, diberi makan. Sama halnya dengan sekarang kita yang harus mengurusi mereka. Itulah mungkin pembahasan kita hari ini. Jadi untuk diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dipraktekkan, kalau dipraktekkan di rumah, dikasih tahu sama orang-orang yang di rumahnya ada lansia atau di sekitar ada lansia bagaimana cara kita mensejahterakan lansia. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka mesti tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.